Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Setelah sekian lama aku vakum dari dunia per-YouTubean, akhirnya sekarang aku kembali lagi dengan konten yang bermanfaat. Setelah kurang lebih 3 bulan aku disibukkan dengan aktivitas ibu hamil, yaitu disibukkan dengan trimester akhir dan udah mendekati HPL. Jadi aku udah nggak bikin video lagi, dilanjutkan dengan aku melahirkan dan akhirnya aku punya bayi, mengurus bayiku sampai sekarang usia bayiku kurang lebih 2 bulan 6 hari. Nggak pas 2 bulan 6 hari. Dan sekarang aku kembali lagi dengan konten yaitu hospital bag, karena udah banyak banget teman-teman yang minta. Ada juga yang lewat DM, ada yang chat aku langsung untuk bikinin konten hospital bag berdasarkan pengalaman aku kemarin, apa aja yang aku bawa dan apa aja yang penting, apa aja yang nggak penting. Ternyata yang udah aku bawa tuh ada juga yang nggak penting gitu. Makanya sekarang aku kasih tahu pengalaman aku aja, apa aja yang penting buat dibawa. Penasaran? Langsung aja kita lihat. Jadi teman-teman, sebelumnya, ini saran aja dari aku, sebelum kita melahirkan, itu kita pastiin aja dulu kita mau melahirkan di rumah sakit mana. Dan kalau bisa kita tanya, rumah sakit udah nyediain baju buat bersalin atau belum, baju buat bayi atau belum. Karena kalau misalkan udah disiapin, kita nggak perlu bawa banyak. Kebetulan kemarin rumah sakit tempat aku melahirkan, itu belum nyiapin baju buat ibu ataupun baju buat anak. Jadi aku harus bawa sendiri dari rumah perlengkapannya. Dan alhamdulillah, tapi yang aku bawa itu kepake. Kemarin untuk barang-barang yang aku bawa itu aku masukinnya ke dalam koper ukuran sedang. Dan barang-barang yang aku bawa itu diantaranya yang pertama, untuk ibunya itu aku pertama bawa baju yang kancing depan. Terserah baju daster boleh, baju tidur boleh, yang penting kancing depan aja biar lebih gampang. Terus kalau bisa bajunya tuh longgar. Aku kemarin kebetulan bawa daster, tapi juga bawa baju yang kancing depan, dibawain sih. Selanjutnya aku bawa kerudung instan, karena kalau pakai kerudung segi 4 atau pakai pasmina itu bakal ribet banget. Jadi menurut aku bawa bergo kayak gini aja, kerudung instan, biar lebih gampang kalau misalkan ada orang yang mau lihat. Karena kan aku kerudungan kebetulan, kalau nggak kerudungan ya udah nggak usah. Selanjutnya aku bawa ada celana dalam, ada juga bra menyusui, tapi nggak mungkin aku liatin di sini. Tapi dicatat aja, itu penting. Kita juga harus bawa bra menyusui karena biar lebih gampang aja. Selanjutnya kan udah ada anak, kalau bisa langsung menyusui langsung, kalau bisa sih. Terus ada kain sarung kayak gini, kain sarung biasa itu dibawa. Dan ini kalau bisa agak banyak sih, karena kayak aku kemarin aja itu kan namanya kita habis melahirkan pasti nifas, jadi ada yang kotor, nanti bisa diganti lagi. Dan kalau belum sempat nyuci, kita harus bawa beberapa, mungkin kayak 3, 4 atau secukupnya seberapa ada di rumah. Terus kita juga bawa gurita ibu kayak gini, gurita ibu atau apa sih namanya, korset ya, kalau aku bilangnya korset gitu. Selanjutnya ada handuk buat kita bersih-bersih. Misalkan mau bersih-bersih, mau mandi, boleh. Kita udah nyiapin handuk sini. Selanjutnya juga ada pembalut. Ini pembalut maternity. Aku kemarin pakai yang Mona Lisa isi 10 kayak gini. Atau bisa juga pakai Pampers. Kemarin disaranin bidannya pakai Pampers sih biar gak gampang, tapi aku kemarin dibeliin ini sih sama suami. Ini bawa 10 aja dulu, kalau misalkan kurang biasanya di apotek itu ada kok. Selanjutnya aku bawa apron buat menyusui, karena kan kita bakal menyusui. Nah, kita bawa apron aja supaya misalkan ya maksudnya ngerasa aman aja misalkan mau menyusui langsung gitu. Selanjutnya juga ada breast pump. Breast pump yang aku bawa tuh ini. Breast pump aku kan kemarin yang ini. Bawa langsung sama botol dotnya. Misalkan botol dotnya mau pakai yang langsung dari breast pumpnya nggak masalah. Tapi aku kemarin bawa botol yang lain sih, botol yang udah ada. Siapa tahu kepake gitu. Langsung buat mancing LDR-nya juga. Kan misalkan apalagi misalkan anak pertama, biasanya asinya belum langsung keluar. Tapi ada juga sih ibu-ibu yang asinya langsung keluar. Kalau ibu-ibu yang asinya belum langsung keluar, itu kan bisa dipancing pakai breast pump dulu. Jadi dipamping seberapa lama. Biasanya tuh ada uap-uap dulu, nanti selanjutnya baru ada asinya.
Yang penting kita pancing aja dulu selain pakai IMD. Selanjutnya ada juga breast pad. Misalkan untuk ibu-ibu yang udah keluar ASI-nya, itu bisa nantinya pakai breast pad karena takutnya basah-basah gitu. Biar ngerasa lebih aman aja dan supaya gram menyusuinya nggak cepet diganti-ganti, pakai aja breast pad gitu. Selanjutnya siapin juga baju buat pulang beserta kerudungnya. Kalau misalkan mau lebih bagus, mau lebih cantik kan, pulangnya nggak pakai daster, nggak pakai piyama, jadi disiapin aja bajunya. Jangan lupa juga sendal gitu. Nah, kalau tadi aku udah ngasih tahu perlengkapan buat ibunya, sekarang aku mau ngasih tahu persiapan buat bayinya. Itu apa aja yang harus dibawa sama bayi? Yang pertama itu peralatan mandi bayi, kayak misalkan minyak telon, baby lotion dan segala macamnya itu kita bawa kayak gini. Itu kalau kemarin aku masukin ke satu tempat kayak gini sih, sama bedak dan segala macamnya, jadi biar gampang. Nanti pas ditanyain langsung kasih aja satu tempat kayak gitu. Selanjutnya ada handuk bayi kayak gini, aku siapin juga. Ada sabun udah, telon segala macam. Terus pakai tisu basah. Aku di sini kemana ya, lagi nggak nemu tisu basahnya, tapi kita bawa aja, siapin aja tisu basah. Biasa kayak tisu biasa yang ukuran kecil mau ukuran gede, tapi itu nanti dibutuhin banget tisu basahnya. Selanjutnya kita, nah gini, terserah kalian sih bayinya mau langsung dipakein diapers apa enggak. Kalau aku kemarin, aku sih belum mau dipakein diapers dan bidannya juga belum nyaranin, jadi aku kemarin masih pakai popok kain kayak gini, popok kain. Jadi kalau bisa kemarin itu aku disaranin bidannya buat langsung ditumpuk. Yang pertama itu popok kainnya dibawa, terus ada singlet kayak gini atau kaos dalam bayi. Ada juga ini bedong bayi, bedong kayak gini. Ada baju bayinya, ada kaos kaki atau sepatu kayak gini, terserah pokoknya yang dipakai sama bayinya. Nah itu tuh dijadiin satu kayak gini. Jadi misalkan ditanya sama bidannya, misalkan bidannya nanya mana perlengkapan bayinya, langsung kasih aja yang barengan kayak gini. Sarung tangan, sarung kaki itu langsung dijadiin satu supaya nggak ribet. Misalkan dipisah-pisah, misalkan kita nyusunnya di dalam tas itu kita tumpuk baju sama baju, celana sama celana, bedong sama bedong, itu nanti bakal susah nyarinya. Nanti ambil satu. Apalagi kan kita kan nggak tahu, nanti kan yang nyari kan bisa ke suami kita atau orang tua kita, mereka kan nggak tahu susunan yang udah kita susun. Jadi lebih baik kita tumpuk aja jadi satu, kita tumpuk kayak gini. Jadi kalau ditanya langsung kita kasih satu gulungan, satu kepok gini. Selanjutnya perlengkapan bayi yang harus ada itu selimut bayi, dan kalau bisa juga selimut yang ada topinya buat langsung nanti dibawa pulang. Selanjutnya lagi, sebenarnya ini opsional juga sih untuk gurita bayi. Itu tuh rumah sakit banyak udah yang nggak nyaranin. Kalau kayak aku kemarin itu dari dokternya sendiri itu nggak nyaranin bayinya untuk pakai gurita, karena katanya bayi itu nafas dan pergerakannya itu dari otot perut gitu. Jadi jangan dipakein gurita. Tapi misalkan ada dari ibu-ibu semuanya yang pengen bayinya dipakein gurita dulu biar anget atau hanya untuk menghangatkan bayi, itu nggak masalah sih. Itu pilihan sendiri dan itu opsional aja. Selanjutnya ada perintilan juga yang bagi aku ini penting dan jangan sampai miss, karena emang dibutuhin banget. Yang pertama itu tempat baju kotor. Aku kemarin bawa kayak ginian buat tempat baju kotor karena kita nggak mungkin nyuci di sana. Jadi aku kemarin numpukin baju kotor buat langsung dibawa ke rumah, baju kotornya aja yang dibawa. Selanjutnya aku bawa kayu putih. Ini buat nenangin aku, terus buat ngangetin aku, karena kan kalau misalkan kita di rumah sakit kadang dingin, AC atau segala macam, bau kayu putih juga enak. Aku sih ngerasa tenang aja pakai kayu putih. Atau kalian yang biasanya pakai essential oil, boleh pakai essential oil, atau yang punya fresh care, yang biasa pakai fresh care, bisa dibawa fresh care-nya kayak gitu aja. Selanjutnya jangan lupa juga bawa charger handphone, karena bagi aku charger handphone itu penting banget. Kita buat ngabarin keluarga yang jauh, buat ngabarin keluarga yang deket sekalipun, kalau misalkan nggak dikabarin kan pada nggak tahu. Misalkan HP-nya lowbat, nggak bisa ngapa-ngapain, makanya kita butuh banget charger ini. Selanjutnya
Jangan lupa juga bawa air mineral, snack, ataupun cemilan-cemilan apapun yang bisa dicemilin, karena saat melahirkan kita butuh asupan yang sangat amat banyak menurut aku, terutama cairan sih. Kita butuh minum, kita butuh makan, karena kemarin kayak aku di sela-sela ngelahirin itu aku masih sempet minum, masih sempet butuh makan roti lah atau apalah itu, pokoknya disediain aja dulu, dipakai atau enggak itu terserah nanti. Tapi pas ngelahirin itu kita emang butuh banget asupan. Selanjutnya yang penting juga itu takut miss banget, itu kayak berkas-berkas dokumen kayak gini. Aku kemarin udah aku pack di satu map ini tuh isinya kayak KTP, KK, KTP-nya tuh KTP aku, KTP suami, terus kakak kita, terus kartu BPJS, terus ada rekam medis aku selama hamil, itu selama aku kontrol check up ke dokter, itu kan kita ada rekam medis pasti kita bawa juga, kita masukin ke sini. Terus misalkan ada riwayat penyakit tertentu kan bisa ketahuan juga. Terus untuk kartu BPJS sebelum kita pakai itu kita pastiin dulu, apalagi misalkan yang BPJS-nya baru dibikin, baru jadi tuh, belum pernah dipakai sebelumnya, dipastiin aja dulu itu kartunya udah aktif atau belum, karena pengalaman aku kemarin itu sempat bermasalah BPJS-nya, dan untung bisa diselesaikan dengan waktu yang lumayan cepat, sekitar 1 jam itu udah beres dan akhirnya bisa dipakai juga gitu. Nah, jadi itu tadi hospital bag yang harus kita bawa berdasarkan pengalaman aku. Kalau misalkan rumah sakitnya itu nggak nyediain pakaian buat pasien dan bayinya, tapi misalkan rumah sakitnya nyediain buat pasien dan bayinya, itu bisa kita filter lagi apa aja yang harus dibawa dan yang benar-benar penting. Semoga bermanfaat. Sekian video dari aku, jangan lupa like videonya, subscribe juga, komen, dan share ke yang membutuhkan supaya aku terus semangat buat bikin konten. Dadah!